Selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Hari ini secara khusus kita akan merayakan HUT Kemandirian GPIB Cornelius Lido yang ke-21 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Julius Erik Tanabora. Ungkapan situasi. 6 Agustus 2000, jemaat ini dengan penuh keyakinan iman telah menyatakan sebagai jemaat GPIB yang mandiri. Tanpa keraguan sedikit pun, kita semua melepaskan tangan dari Sang Induk untuk membentuk karya kesaksian iman kita sendiri. Dan saat ini, 21 tahun setelah hari yang bersejarah itu, kita ada dalam kondisi yang seperti ini. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak tahun lalu telah membatasi diri kita, sehingga kita tidak dapat lagi saling berpelukan dan berjabat tangan penuh rasa sukacita. Namun sebagai umat yang beriman, kami tetap berkumpul di tempat ini untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah menuntun perjalanan pelayanan sampai dengan saat ini. Kita melihat akan foto video profil GPIB Cornelius. Dalam menghadapi masa pandemi saat ini, GPIB Cornelius harus tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kita semua, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Jangan takut, tetap semangat. Kondisi pandemi sekarang ini, kita jangan surut beribadah pada Tuhan. Justru kita semakin semangat untuk menyerahkan diri pada Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan, sehingga kita tetap bisa beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi Tuhan tetap menyertai GPIB Cornelius. Sekalipun kondisi kehidupan kita mungkin penuh dengan pergumulan, tetapi biarlah kita tetap bisa menaikkan rasa syukur kita. Selamat ulang tahun GPIB Cornelius ke-21. Selamat ulang tahun buat GPIB Cornelius yang ke-21. Selamat ulang tahun GPIB Cornelius Lido. Tetap semangat saudaraku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Selamat ulang tahun bagi jemaat GPIB Cornelius yang ke-21 tahun. Sebagai Ketua Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 bagi jemaat GPIB Cornelius Lido. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu. Akan beribadah. Mari kita berdiri menghadap hadirat Tuhan
yang Maha Kuasa untuk mensyukuri semua ini. Nama nyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing di dalam ibadah hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12b. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Demikian nats membimbing hari ini. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya
Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan-Mu, sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu sampai hari ini. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Oleh karena itu, tahirkanlah kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Baharuilah hati, pikiran, dan perilaku kami, ya Tuhan, dan ajarlah kami mempersembahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya tak tetap, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala hal yang sudah kami peroleh sampai dengan hari ini. Segala hal yang sudah Tuhan berkati dan juga kehidupan yang Tuhan nyatakan kembali bagi kami di pagi hari ini. Kami datang di dalam persekutuan umat Tuhan yang mensyukuri segala karya Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan bergereja kami. Dan biarlah dengan mensyukuri semuanya itu, kami bertambah hikmat, sehingga mengetahui bagaimana memilih jalan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kami akan membaca bagian dari Kisah Para Rasul. Kiranya Roh Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
Silakan duduk. Bapak Ibu yang saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini tentu hari yang berbeda dengan hari biasanya. Ya. Jadi setelah kita merayakan berbagai ulang tahun Pelkat GPIB, nah sekarang kita masuk dalam perayaan Hari Kemandirian GPIB Cornelius Lido. Nah, karena ini hari yang khusus kita kerjakan dalam rangka menghayati 21 tahun Cornelius Lido, maka saya mengganti saja tema yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode. Tadi temanya apa? Kemerdekaan adalah anugerah Allah. Ya. Jadi hari ini saya mau berbicara dengan satu tema yang berbeda, yaitu menjadi gereja yang terbuka dan berdampak. Ya. Jadi dalam rangka untuk menghayati bagaimana eksistensi dari Cornelius. Tapi itu enggak apa-apa, sudah ditampilkan seperti itu. Ya. Nah, sebelum saya masuk dalam refleksi atau khotbah ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan sebuah video yang dibuat tahun lalu dalam kondisi yang penuh dengan keterpurukan. Ya. Jadi kita lihat video klip dari 15 pendeta yang studi di UIN bersama dengan penyanyi beneran, John Tanamal. Nah, nanti baru secara jelaskan apa maknanya. Ungkapan hatiku melalui pujian ini, selain untuk kita semua, juga untuk hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang lagi studi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada Tuhan Yesus. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tetap semangat walaupun isolasi, walaupun COVID-19 sedang berjuang, kita jangan boleh kalah. Oke? God bless you. Aku tahu kan hari esok, Langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah Akan masa menjelang, ku berjalan
tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi rekaman video itu dibuat tahun lalu ketika suasananya sedang mencekam bagi GPIB. Karena semua orang yang pulang dari persidangan sinode tahunan di Bogor, maka akan dilihat seperti agen-agen pembawa virus. Ya. Jadi itu orang-orang yang bernyanyi hanya satu yang sedang dirawat, ya, kena COVID-nya. Yang lainnya itu ya, kena penyakit sosial, ya, dipelototin, ya, dicurigain. Saya dari Tondano pulang 1 bulan isolasi, ya. Dan seolah-olah kita ini adalah orang-orang yang patut untuk diwaspadai. Nah, jadi dalam masa-masa isolasi yang penuh dengan kecemasan dan suasana yang agak frustrasi, karena kenapa saya katakan frustrasi? Karena semua 15 pendeta itu kemudian menyatakan ya, mundur 1 semester karena stres, nggak bisa ngerjain tesis. Nah, lalu diajaklah buat video yang seperti itu. Kebetulan juga Bung John Tanamal bersedia. Nah, ya. Jadi wajah-wajah yang bernyanyi itu wajah-wajah orang sakit, Bapak Ibu ya. Nah, apalagi pas saya itu agak gelap gitu, itu menunjukkan suasana memang sedang gelap gulita dalam pikiran, ya. Dan bahkan melihat apakah masih ada hari esok. Nah, jadi pada tahun 2020 sekitar bulan 5 atau bulan 6 itu dibuat, ya. Tapi ternyata masih ada hari esok. Karena saya sampai ke tahun 2021. Nah, jadi video itu mau mengajak semua orang yang sedang bergumul dengan COVID ini untuk tetap punya keyakinan masih ada hari esok. Bahkan masih ada minggu esok, bulan esok, dan seterusnya. Dan khususnya bagi warga Cornelius Lido, kita masih bisa tiba sampai dengan hari ini, yaitu tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membaca bagian yang dituliskan oleh Lukas kepada Theophilus, yaitu sebuah kisah tentang murid-murid di bawah pimpinan lah kalau bisa dikatakan begitu, di bawah koordinasi atau pimpinan Petrus sebagai yang dituakan. Nah, peristiwa sebelum yang terjadi adalah bagaimana kisah Ananias dan Safira yang harus kehilangan nyawanya karena mendustai Roh Tuhan. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat suasana menjadi begitu mencekam pada masa itu. Ya. Ada yang bernama Petrus, kemudian dia mencoba untuk menyelesaikan persoalan, dan kemudian kalau ayat yang ke-9 kata, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Nah, matilah mereka berdua itu. Ya, Ananias dan Safira. Jadi kita membayangkan suasana yang sedang terjadi di dalam kelompok ya, murid-murid bersama dengan orang-orang yang ada di dalam kota Yerusalem itu adalah ya, suasana yang penuh dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang hadir dalam diri murid-murid itu. Nah, sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan datang dari luar kota Yerusalem, itu meyakini bahwa dengan dilewati bayangannya Petrus saja, mereka akan
mengalami kesembuhan. Jadi saking yakinnya itu, saking percayanya, nggak usah dipegang, bayangannya aja kita bisa kena anugerah dari Tuhan. Nah, ini kan hal yang luar biasa itu. Jadi bayangkan orang ditaruh di atas kasur tikar, dijejerin kayak orang dagangan di pinggir jalan. Ya. Nah, berbeda kalau kita membayangkan sekarang orang dibungkus-bungkus, tapi dijejerin di dalam ruang rumah sakit, ya, kamar mayat, nah begitu. Nah, ini orang dijejerin untuk menerima kesembuhan. Nah, jadi ini suasananya, ya, suasana yang unik. Ya. Jadi ayat per ayat kalau kita perhatikan, ya, jadi mereka berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ya. Jadi rasul-rasul kemudian membangun sebuah persekutuan yang erat. Nah, kata persekutuan yang erat ini penting, Bapak Ibu. Ya, karena sang guru, ya, sudah tidak ada, ya, sudah naik ke sorga, tinggallah murid-murid. Nah, murid-murid yang dipimpin oleh Petrus itu harus membangun sebuah kekuatan yang solid gitu. Karena mereka akan menghadapi banyak tantangan yang besar di depan. Nah, hari ini 21 tahun Cornelius Lido, pertanyaannya adalah, apakah kita masih berada dalam persekutuan yang erat? Ya, ini bukan sekedar saling kenal, oh ya saya kenal dia, oh ya saya kenal. Tapi persekutuan yang erat. Kenal dan tahu dan mengenal. Nah, jadi pesan dari kehidupan jemaat mula-mula yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul adalah persekutuan yang erat. Bukan persekutuan yang asal jadi, ya. Persekutuan pribadi, bukan. Ya. Jadi di antara yang mengaku murid Yesus harus ada persekutuan yang erat. Sehati, sepikir, punya motivasi yang sama. Nah, makanya itu warga gereja itu jangan pada berantem, ya, salah dengar ngomong tersinggung, berantem. Nah, disuruhnya itu ya bangun persekutuan yang erat, bukan berantem. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu berpapasan, saling senyumlah, jangan satu ngelihat ke kiri, senyum ke aspal, satu ngelihat ke kanan, senyum ke pohon. Itu menunjukkan tidak terjadi persekutuan yang erat. Nah, itu persoalannya gitu ya. Nah, tapi selama ini saya belum dapat gambaran yang komplit ya karena masih pandemi gitu. Kalau dari perkunjungan nampaknya kita dalam persekutuan yang erat gitu, nampaknya ya. Nampaknya, kelihatannya. Tetapi ada ujian-ujian lainnya yang perlu kita jalani untuk menentukan bahwa memang kita ini adalah jemaat yang bersekutu secara erat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada keterangan yang diberikan oleh Lukas pada ayat 13 yang cukup mengagetkan. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kenapa mereka takut? Karena sebelumnya terjadi kematian Ananias dan Safira. Jadi dalam bayangan orang banyak itu nih, kelompok ini bukan main-main ini. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan di hadapan mereka, maka siap-siap malaikat pencabut nyawa datang, habis kau. Nah, jadi mereka ketakutan mau lihat murid-murid itu lagi kumpul, ya mereka dilihat dari jauh aja. Jadi keinginan untuk menggabungkan diri itu masih dilanda ketakutan. Tetapi mereka percaya bahwa di dalam kelompok itu ada kuasa Tuhan. Maka itu mereka membawa orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat, kemasukan. Nah, dari sini maka saya mengangkat sebuah tema yang tadi saya sampaikan.
Jadi murid-murid Tuhan membangun sebuah persekutuan yang terbuka kepada siapa saja. Orang-orang yang membawa orang sakit itu ya bukanlah orang-orang yang sudah mempercayai Yesus. Mereka masih bergumul dengan apa yang diperkenalkan oleh 12 murid itu. Yesus ini yang mana? Tetapi karena ada mujizat-mujizat, bahkan nyawanya Ananias Safira itu bisa tercabut di situ, mereka punya satu keyakinan, dalam kelompok ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi punya dampak ya. Punya dampak yang menimbulkan kepercayaan. Nah, maka itu dibawa. Ya. Dan respon daripada murid-murid tidak menolak kan gitu. Mereka menerima karena itu merupakan bagian dari pelayanan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saya mau bicara dalam konteks gereja yang terbuka dan berdampak. Dampaknya tentu dampak positif gitu ya. Nah, ketika saya selesai diteguhkan tahun 2005 kalau tidak salah ya, dari Zebaot Bogor, nah maka masuklah saya ditugaskan di pedalaman Kalimantan Barat, ya, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Nah Bapak Ibu kalau pergi ke sana, ya, kita akan menemukan banyak keanehan. Salah satu keanehannya saya sampaikan, ya. Ada seorang yang berprofesi sebagai dukun di kampung, ya. Ini orang-orang Dayak semua. Tapi setiap hari Minggu dia duduk di kursi paling depan dalam gereja, dan dia ngangguk-ngangguk aja kalau saya ikut khotbah. Nah, selesai acara gereja, nanti dia datangi saya. Pak Pendeta, tolong doakan saya ya. Nanti sore saya mau berdukun di rumah itu. Coba bayangkan, ya. Saya diminta mendoakan seorang dukun. Terus saya tanya, kenapa Pak? Ya supaya saya selamat. Ya antara bingung dan udahlah, ya oke, saya bilang. Pokoknya praktek aja, gitu. Tuhan menyertaimu, nah gitu kan. Ya. Nah, jadi habis praktek dukun, dia panggil kawan-kawannya di gunung-gunung, ya. Hari Minggu dia kan ngaku dosa di gereja. Nah, diampuni, baru dia praktek lagi. Gitu. Jadi yang begituan tuh banyak. Gitu. Nah, kemudian saya katakan kepada majelis di sana, kita enggak usah anti terhadap yang begitu. Silakan siapa saja manusia, ya, selagi dia manusia, masuk ke dalam gereja. Karena di dalam gereja itu bukan tempatnya para malaikat, tapi tempatnya orang-orang berdosa yang mau dipanggil keluar dari dosanya menuju terang Kristus yang ajaib. Nah, jadi biasa aja gitu. Karena ada kelompok-kelompok Kristen tertentu kan kemudian memberikan cap yang buruk kan. Wah, itu memuja setan. Jadi saya sampai mempelajari bahasa Dayak itu di situ. Dan selalu hadir dalam acara-acara adat. Persoalan nanti kepala saya pening apa enggak dikasih tuak itu urusan belakangan lah. Yang penting saya datang. Nah oleh karena itu selama 4 tahun saya di sana dapat gelar Ketua Dewan Adat Gereja. Wah, ya kalau pendeta belum datang acara adat itu nggak mulai. Biar kepala adatnya udah datang, kita tunggu. Nah, jadi kita terbuka. Praktek-praktek perkawinan misalnya. Kan? Bapak Ibu belum lihat tuh ayam hitam sama ayam putih dikipas-kipas 7 kali di depan pengantin. Darahnya ditaruh di jidatnya. Tuh. Tapi apakah kemudian kita mau katakan itu menyembah setan? Bukan. Nah, oleh karena itu setelah peneliti mempelajari bahasanya baru ngerti. Ya. Jadi sebelum memulai itu dia selalu memanggil 3 nama nenek moyangnya. Nah, kenapa 3 saya juga nggak tahu, ya. Ya, jadi kakek. Jadi orang Dayak itu keturunan dari
Tiongkok, ada keturunan Tiongkok. Jadi nenek moyang itu orang-orang Cina itu. Yang saya ingat itu satu, ya, dia selalu panggil kakek Cien, gitu ya. Terus yang dua ini saya lupa nih, ya. Udah sebut 3 nama itu, datanglah, lihatlah anak cucumu sedang akan melangsungkan perkawinan. Jadi kalau kita tanya, kepala adat itu dia nggak manggil setan, dia manggil yang diyakini sebagai Tuhannya gitu. Nah makanya kita kalau belajar lagi ke belakang, nggak perlu heran, karena GPIB ini isinya adalah orang-orang yang berlatar belakang agama suku. Ya coba sebelum seperti sekarang, GPIB ini kan isinya orang Timor, orang Minahasa sama orang Ambon. Nah orang Timur datang dia bilang apa? Tuhan itu Wisnenu. Nah tahu nggak yang orang Timur? Ya kan? Lalu orang Minahasa bilang apa? Tuhan itu Opo Wananatas. Lalu orang Ambon datang. Dia bilang apa? Tuhan itu Tete Manis. Nah, bingung nggak tuh? Menggabungin 3 suku itu. Ya. Kan begitu. Dalam perjalanannya kemudian ketemu orang Jawa. Ya, dia bilang Tuhan itu Gusti. Lalu ketemu orang Batak. Tuhan itu Debata Mula Jadi Nabolon. Kan? Semua latar belakangnya itu. Nah, kalau gereja tidak bersikap terbuka, nggak jadi GPIB itu. Karena isinya itu orang-orang keturunan situ yang diajarin, ya. Misalnya kalau dari Maluku itu dia selalu diajarin, Tete Manis itu kan artinya dia yang selalu berbuat baik. Maka itu selalu diajarin dari dulu itu di kampung, ale rasa, beta rasa, kan begitu. Kalau makan sagu 1 lempeng, patah berapa? Ya tergantung, kalau dari bertiga patah 3. Kalau nanti sudah pergi ke perantauan, ingat dengan basudara, nah, gitu kan. Jangan berkelahi di tanah rantau. Nah maka itu sekarang orang Ambon tuh pakai semboyannya itu ya, Maluku satu darah, nah, begitu ya. Ini ada Bung Yan di sini nih, dia tahu itu, kan. Nah jadi yang seperti itu masuk ke dalam GPIB di tahun 48 tuh. Kalau enggak ini diperdamaikan, kalau enggak gereja bersikap terbuka, enggak berdiri GPIB. Enggak berdiri. Belum lagi dengar orang dari timur menyanyi kan, main sasando kan, apa dia punya lagu? Hah? Malole si malole, itanu sare malole. Tahu artinya apa? Ya, baik sonde baik, tanah timur lebih baik. Nah, bingung kan? Wah, sekarang ditambah lagi kan, istri saya nambahin gitu. Karena saya melamar dia bilang, baik sonde baik, nona timur lebih baik. Matilah kita kan. Nah, jadi, nah dari latar belakang yang seperti itu ya, masuk semua mau mencari Kristus. Akhirnya udah, bahasa-bahasa dari leluhurmu nggak usah dipakai. Sekarang kita pakai satu bahasa, yaitu Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai urusan. Nah, maka berjalanlah GPIB dalam bahtera besar. Nah, sama seperti Cornelius kan. Jadi dari tahun 2000, ya, isinya ya banyak suku kan begitu. Tetapi sekarang kemudian pertanyaannya adalah, kalau dulu 12 murid punya kuasa dari Tuhan langsung. Nah, sekarang kita yang hidup zaman ini, apakah punya kuasa dari Tuhan? Punya karunia dari Tuhan? Punya. Gitu. Tetapi harus ditelusuri lagi, gitu ya. Tuhan sudah menitipkan kuasanya melalui berbagai macam kearifan lokal yang dititipkan di kakek nenek moyang kita itu. Misalnya ya, sini kan banyak keluarga dari Sumatera ya. Nah, jadi orang Batak itu punya kearifan lokal, namanya apa? Dalihan Natolu.
ya kan? Dalihan Natolu. Nah, nanti tanya sama yang orang Batak, saya nggak bisa jelasin panjang-panjang, ya. Tetapi 3 tungku itu ya. Nah, jadi kalau kearifan lokal itu dipakai, jadi ada rasa hormat ya kepada hula-hula ya, rasa hormat, kemudian rasa kehati-hatian terhadap sesama marga kan, lalu ada melindungi ya, melindungi boru gitu ya, melindungi ya. Nah, jadi kalau kearifan lokal itu dipakai ya, ditemukan, nah itu kekuatan yang Tuhan sudah titipkan gitu ya. Nah, jadi datang lagi kalau orang Minahasa punya, ya, sini ada Bu Mary Supit, saya ngomong depan dia, ya. Jadi orang Minahasa itu punya filosofi sitou timou tumoutou. Kamu belum bisa disebut manusia kalau kamu tidak memanusiakan orang lain. Maka itu lahir sebuah semangat gotong royong yang disebut dengan mapalus. Jadi kalau lihat orang Minahasa suka tolong-tolong orang ya biasa itu. Di mapalus. Belum lagi yang dari Ambonnya gitu ya. Jadi nggak usah heran kenapa Pak Lean sama Pak Resi ini kasih pakai sekolah ini. Ya, karena dari nenek moyangnya sudah diajarin alih rasa beta rasa. Ya, tete manis sayang sama kamu, maka kamu harus juga bersikap manis kepada orang lain. Jadi dia akan selalu baik, nggak pernah diajarin jahat. Nah, jadi kearifan lokal itu yang ada di dalam Bahtera Cornelius Lido, itulah kekuatan dan itulah mujizat Tuhan. Nah, sehingga kalau kita mempelajari dan mendalami itu lagi, ya, maka kita akan punya nilai-nilai yang sangat berharga yang bisa dipakai sebagai kekuatan untuk menatap ke masa depan. Nah, lalu apa dampak dari kehadiran Cornelius ya selama 21 tahun? Nah, pasti Bapak Ibu lebih tahu kan. Tetapi saya mau cerita saja dampak dari Cornelius dalam beberapa waktu terakhir, ya. Nah, dalam beberapa minggu yang lalu, nah ini sayangnya nggak direkam kan begitu. Kalau direkam masuk YouTube viral kita, ya. Jadi melalui penatua Teddy Siombing, saya dihubungin untuk datang berdoa kepada seorang pandita Hindu, ya, Pak Ketut, siapa nama saya lupa, gitu. Nah, karena sedang mengalami sakit lah begitu ya. Sakitnya apa nggak usah dijelasin detail-detail. Ya. Katanya mencari pendeta Kristen. Dan yang dirujuk pendeta GPIB Cornelius. Bukan lihat sayanya Erik Tanabora, enggak. Saya sih biasa-biasa aja manusia. Ya. Tetapi titel pendeta Kristen Protestan. Jadi bayangkan bahwa kita mendapat sebuah kepercayaan itu sama seperti orang di luar kota Yerusalem bawa orang sakit datang. Pokoknya saya dilewatin bayangannya Petrus aja sembuh. Jadi pengalaman, jadi ini pengalaman kedua. Kalau di Lampung itu saya punya pengalaman lagi berdoa bagi orang yang mau naik haji. Nah, jadi dia mau naik haji, dia kumpulin ya ustadznya, ya, tahlilan, ya, kemudian dipanggil Pak Pendeta berdoa. Jadi kita harus terbuka karena kita tidak bisa bilang, kamu kan nggak percaya sama Yesus, buat apa saya berdoa buat kamu? Ya urusan itu nanti Tuhan aja yang menilai itu. Yang penting kita berdoa aja dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, semuanya tampias kan begitu. Ya. Jadi 3 hari yang lalu sang istri itu ya, kirim WA saya lagi, kirim WA ke saya. Ya, Pak Pendeta, terima kasih untuk doanya. Pak, ini sudah lebih baik, bisa jalan, hanya masih sedikit begini-begini. Tolong didoakan lagi. Jadi saya nggak bersaksi atas nama pribadi saya, bukan. Tapi atas nama Ketua Majelis Jemaat Cornelius Lido. Dan itulah salah satu dampak dari sikap keterbukaan sehingga orang
di luar Kristen pun kemudian menjadi mencari. Urusan dia mau percaya sama Yesus itu tuh urusan belakangan tuh. Ya. Jadi ketika kita berdoa itu ya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang lain ini keluarganya berdoa dengan tata cara Hindu gitu. Nah, jadi begitu saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, mereka juga pelan-pelan kata, Om, Santi, 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 Om. Nah saya nggak ada yang videoin. Nah, kan begitu. Jadi itu dampak gereja Protestan Cornelius di tahun ke-21. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa memiliki dampak yang positif lainnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, generasi muda dan generasi yang sudah lebih tua itu punya tanggung jawab untuk memberitakan Kristus dalam berbagai macam cara melalui perilaku-perilaku kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Ya, jadi jangan bilang, saya ini manusia berdosa, apalah saya. Semua orang berdosa, saya juga berdosa. Tetapi Tuhan bisa pakai orang berdosa itu untuk menyatakan hal-hal yang luar biasa. Jadi kita ini kumpulan orang-orang berdosa yang ada di dalam Bahtera Cornelius Lido ini bisa dipakai Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Dan Bapak Ibu harus meyakini itu sebagai sebuah keyakinan iman kita. Ya. Karena kita pasti bertanya, lalu buat apa kita berkumpul ini? Apa tujuannya sebagai jemaat ini? Nah, itu yang menjadi sebuah refleksi. Jadi 21 tahun atau tahun ke-21 ini gereja kita sudah cukup terbukakah dan sudah cukup berdampak positifkah kepada masyarakat yang ada di sekitar. Jangan katakan kita ini kan beda dengan murid-murid, jelas beda. Tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan melalui kehidupan kita. Memang berbeda dengan apa yang bisa dikerjakan oleh para rasul. Nah, tetapi kita masing-masing bisa dipakai Tuhan untuk keperluan-keperluan yang luar biasa, karya-karya mukjizat Tuhan yang luar biasa. Nah, sehingga Bapak Ibu dan saya punya pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang kemudian minggu lalu saya sampaikan kepada siswa katekesasi itu ya. Jadi bicara tentang Allah Tritunggal, ada dikasih tugas. Jadi cari pengalaman imanmu. Nah, kira-kira anak katekesasi punya pengalaman iman enggak? Pasti ada lah. Jangan bilang mereka anak kemarin sore, ya kan begitu, masih bau kencur. Ada, semua orang punya pengalaman iman. Nah, ceritakan pengalaman itu ya dalam sebuah video durasi 3 menit. Nah, jadi saya nontonin video mereka, kesaksian iman anak katekesasi. Nah, itu yang harus dipupuk ya. Setiap saat untuk bisa memberikan kesaksian ya. Hanya di gereja kita ini kan kita tidak memakai kesaksian cerita. Hanya dipakai kesaksian pujian. Suruh nyanyi. Ya. Tapi ya disuruh nyanyi aja susah juga kan. Orang Jawa bilang apa? Angel. Dijadwalin, kagak latihan, kan begitu. Ya, saya nggak nyinggung siapa-siapa nih, ya kan? Tapi saya mau kasih tahu aja. Jangan merasa tersinggung, tapi merasa tertabrak. Ya. Setiap minggu harusnya orang kesaksian karena Tuhan berkarya setiap saat. Ini kok disuruh nyanyi, apalagi di hari ulang tahun nih, nggak ada yang nyanyi lagi, kan begitu. Tapi saya nggak marah-marah, saya senyum. Masih ada ulang tahun depan, nah, kan begitu. Dengan kondisi yang lebih baik. Tapi kira-kira begini cara kita merayakan syukur kita 21 tahun ya. Siapa yang sangka sih tahun ke-21 Bapak Ibu hanya berjumpa dengan layar kotak-kotak kecil beginian? Pernah bayangkan nggak? Nggak pernah pasti. Seumur-umur juga saya baru kali ini ngerti barang beginian. Saya 16 tahun jadi pendeta.
Jadi ada banyak hal yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kita harus mengikuti dan mengambil irama yang sama, jangan berontak. Nah, itu. Ya, sehingga apa yang sedang Tuhan bentuk ini akan berdampak positif kepada kehidupan kita semua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan menaruh prasangka buruk kepada orang-orang di luar Kristen. Biasa saja, persoalan mereka belum tidak percaya kepada Yesus, itu urusannya, bukan urusan kita. Ya, tetapi kita menjadi salah dan keliru kalau kita membenci mereka. Karena mereka juga bicara tentang Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari mencari-cari hikmat Tuhan agar kita senantiasa memiliki dampak yang positif. Orang yang berencana berbuat jahat, kalau melihat kita tersenyum dengan begitu manisnya, maka rencana jahatnya seringkali batal. Ibu itu majelis gereja ya, manis bener senyumnya. Nah, nggak jadilah aku. Ya. Ulanglah dia, karena terpesona dengan wajah-wajah perempuan GPIB Cornelius Lido. Nah, itu misalnya kan begitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Kemandirian. Masih banyak tantangan ke depan yang perlu kita waspadai. Dan ingat, sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak memberikan kuasa mukjizat sama seperti zaman rasul-rasul, tetapi Tuhan memberikan hikmat yang dititipkan kepada teten nenek moyang kita itu, kearifan-kearifan yang punya nilai yang bisa merubah kehidupan manusia dan merubah wajah dunia menjadi lebih baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pada kota yang indah cerah, tampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah tenang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Jemaat, mari silakan berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua hari ini secara khusus, ya, tidak berdoa kepada hal-hal yang lain, tetapi berdoa dalam lingkup Cornelius Lido. Berdoalah masing-masing untuk setiap warga jemaat, doakan juga para pendeta, para penatua diaken, untuk tetap melayani bersama dalam Baktera Cornelius Lido ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan begitu besarnya kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya kami sebagai warga gereja. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup, dan juga melalui perjalanan kehidupan yang sudah kami lalui di masa lalu, Tuhan telah membentuk kami menjadi umat Tuhan seperti yang ada saat ini. Maka dalam kondisi apapun, biarlah kami tetap selalu dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang sudah terjadi, bahkan ketika kami harus beribadah melalui aplikasi Zoom ini. Kami tidak dapat melakukan hal-hal yang meriah untuk mensyukuri HUT kemandirian ini, karena berbagai macam kondisi yang tidak mendukung, bahaya pandemi yang masih terus berlangsung, tetapi hati kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kami senantiasa sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, di dalam syafaat kami secara khusus ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk dapat membentuk kami sebagai warga GPB Cornelius Lido ini menjadi umat Tuhan yang jauh lebih baik, yang memiliki ketekunan ketaatan, dan memiliki kekuatan di dalam iman kepada Kristus, iman kepada Allah Tritunggal. Berikan kami hikmat, sehingga kami boleh dapat menuntun langkah kehidupan kami ketika kami masuk di dalam masyarakat. Jadikanlah kami garam dan terang sebagaimana yang Tuhan kehendaki terjadi atas diri murid-murid. Ya Allah, Bapa di sorga, biarlah di tahun ini kami menjadi pribadi-pribadi yang inklusif, yang terbuka, yang jauh dari fanatisme, dan kami juga membawa dampak bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam diri kami, biarlah kami dapat membagikannya dalam berbagai macam bentuk kepada keluarga kami, kepada persekutuan gereja ini, dan juga kepada masyarakat di sekitar kami. Maka biarlah Kristus senantiasa yang menjadi penguasa atas Baktera Cornelius Lido ini, yang mengarahkan kami semua ke tempat yang Tuhan kehendaki, menjauhkan kami semua dari gelombang besar lautan yang menghanyutkan dan menenggelamkan. Lindungi kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, dan pakailah kami menjadi saluran berkat Tuhan untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami, bahkan lebih luas lagi. Jadikan kami saluran berkat bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Allah, Bapa di sorga, peliharalah kami di dalam roh Tuhan yang kudus, sehingga kami boleh terus berjalan sekalipun kami harus berhadapan dengan roh-roh yang ada di dunia ini, bahkan dengan roh-roh kejahatan.
Yakinkan kami bahwa kami bersama dengan kuasa Tuhan yang tidak dapat ditaklukkan oleh kuasa apapun juga yang ada di dunia ini. Kuasa Roh Kudus yang mengatasi segala kuasa roh-roh dunia, bahkan roh kejahatan yang paling jahat sekalipun di dunia ini. Sehingga kami boleh memegang sebuah keyakinan, kami aman bersama dengan Tuhan. Cornelius Lido bertumbuh, berkembang dan berbuah bersama dengan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, ketika kami memasuki usia ke-21 dan berjalan menuju usia ke-22 tahun, maka biarlah kemandirian kami ini semakin menjadi dewasa, dan kami sungguh-sungguh menjadi mandiri di bidang teologi, pelayanan kesaksian, maupun di bidang-bidang lainnya. Kami berseru senantiasa baik sebagai warga jemaat maupun para penatua, diaken, pendeta, dan pengurus-pengurus pelkat. Kami berseru untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Jamalah diri kami dan pakailah diri kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan ampunkanlah kami ketika kami berkata-kata yang menyakiti saudara-saudara kami. Biarlah kami semua hidup di dalam persaudaraan yang begitu erat sebagaimana persekutuan yang terjadi di masa perjanjian baru. Dan masing-masing daripada kami boleh meninggalkan ego kami dan membangun sebuah persekutuan dengan sebuah keyakinan bersama bahwa kami ada karena adanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan karena ada nenek moyang kami dan segala macamnya. Biarlah kami boleh meninggalkan semuanya itu, dan kami berjalan menuju satu terang yang sama, yaitu terang Kristus, Sang Kepala Gereja. Ya Allah Bapa di sorga, ketika kami juga mempelajari kehidupan kami di dunia ini, maka biarlah hikmat Tuhan menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus berpikir dan menemukan solusi di dalam kami bermasyarakat, dalam kami hidup sebagai umat Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Maka biarlah melalui kearifan-kearifan yang telah Tuhan titipkan pada nenek moyang kami boleh berjumpa dengan nilai-nilai kehidupan yang penting yang dapat merubah kehidupan manusia menjadi jauh lebih baik. Ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19 bersama dengan seluruh jemaat-jemaat GPIB, bahkan bersama dengan seluruh pendeta, penatua, diaken yang mengalami atau bahkan yang terpapar COVID-19 ini, bahkan yang harus kehilangan anggota keluarga yang terkasih karena virus ini. Maka biarlah di dalam satu kesatuan iman, kami senantiasa saling memberikan semangat untuk tetap percaya bahwa ada hari esok yang Tuhan sediakan lebih baik dari hari kemarin. Sehingga kami boleh datang bersama dalam sebuah pengharapan bahwa bersama dengan kasih Kristus tidak ada yang mustahil untuk terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai manusia. Hari ini kami mau berdoa bagi seluruh warga gereja Cornelius di dalam setiap pergumulan-pergumulan masing-masing, di dalam kondisi kehidupan jasmani dan rohani. Lihatlah kami semua, ya Tuhan, peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pulihkanlah kami ketika kami mengalami sakit penyakit. Bebaskanlah kami ketika kami didatangi dan dihinggapi roh-roh dunia yang jahat. Karena kami percaya roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kami membawa diri kami, ya Tuhan, ke hadapan-Mu pada saat ini. Menaikkan rasa syukur kami sebagai umat, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat yang ada di bangsa dan negara ini. Kami datang memohon pertolongan sekaligus menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bukan kehendak dan keinginan kami yang harus terjadi, tetapi kehendak dan rancangan-rancangan Tuhanlah yang harus terjadi atas kehidupan kami sebagai manusia.
Oleh karena itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami menyerahkan seluruh rencana kehidupan kami, khususnya di dalam bagian Bahtera Gereja Cornelius Lido ini. Apa yang baik menurut Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyatakan dalam diri kami. Bersama dengan berbagai macam situasi kondisi yang ada saat ini, maka biarlah kami boleh terus mengimani bahwa sekalipun kami tidak beribadah di dalam gedung gereja, tetapi kami punya keyakinan yang sama, kami beribadah kepada Tuhan di tempat ini maupun dari rumah kami masing-masing. Ya Allah, Bapa di sorga, berkatilah semua yang terus berjuang untuk memelihara iman mereka di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Kami semua yang ada di tengah-tengah ruangan ini, yang terus-menerus mengupayakan untuk memelihara peribadahan-peribadahan kami. Kiranya Tuhan berkenan melindungi dan menyertai kami semua, serta memberkati apa yang kami kerjakan, sehingga memiliki dampak yang baik bagi orang lain. Kami membuka diri kami untuk Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami membuka diri kami untuk Tuhan tegur dan Tuhan pakai untuk memberikan contoh bagi keteladanan hidup saudara-saudara seiman. Ya Allah, Bapa di sorga, peliharalah kami secara jasmani dan rohani, dan jadikan kami sebagai umat Tuhan yang tahu mensyukuri hidup ini dan tetap memegang pengharapan yang kuat bahwa segala sesuatunya ada di bawah kuasa Tuhan, bukan kuasa dunia ini. Sehingga kami terus berpengharapan bahwa di dalam Kristus kami akan menang, di dalam Kristus kami akan dipulihkan, di dalam Kristus kami akan mengalahkan COVID-19 ini. Maka biarlah kuasa Tuhan yang membawa diri kami untuk keluar dari masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan kegelapan dan keputusasaan, bahkan masa-masa ini menjadikan beberapa di antara kami merasakan kiamat yang sudah semakin mendekat. Ya Allah, tolonglah kami, pelihara diri kami, basuhlah dosa kami, dan tahirkan diri kami di dalam hikmat kuasa daripada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 2 mengingatkan kita, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait 1 dan bait kedua dinyanyikan setelah persembahan diberikan. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebagian dari berkat-Mu itu kami persembahkan kembali kepadamu. Terimalah Tuhan dan mohon berkati agar dapat kami gunakan untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berikutnya kami akan menyampaikan warta jemaat sepekan ke depan. Pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak dan Ibu dan saudara sekalian. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan, dapat menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Yang berikutnya, jadwal kegiatan sepekan dari tanggal 1 sampai 8 Agustus 2021. Selasa 10 Agustus 2021 pukul 19, ibadah Velkat PKB. Berikutnya Rabu 11 Agustus 2021 pukul 17, ibadah keluarga. Kamis 12 Agustus 2021 pukul 17, ibadah Velkat PKP. Jumat 13 Agustus 2021 pukul 18, sermon presbiter. Semuanya dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Berikutnya pembelajaran pendidikan agama Kristen tahun ajaran baru.
Proses pembelajaran dan pemberian nilai pendidikan agama Kristen harus sepengetahuan pendeta ketua majelis jemaat karena nilai yang diberikan adalah atas nama GPIB Cornelius Lido Cigombong, bukan atas nama pribadi pengajar. Pendaftaran melalui Ibu Romasi Kalahatu, Sekretaris Pengurus Pelkat Taruna. Yang berikutnya retret Gerakan Pemuda dan Peralihan Sidi Baru. Retret Gerakan Pemuda dan Peralihan Sidi Baru ditunda pelaksanaannya sampai masa PPKM selesai. Ibadah Persekutuan Taruna pada hari Minggu 8 Agustus 2021 bergabung dengan ibadah umum pukul 8 WIB melalui aplikasi Zoom. Yang berikutnya pembangunan ekonomi gereja. Jemaat dapat melihatnya di lembar warta jemaat yang telah disediakan dan dapat dilihat di grup Cornelius Lido. Apabila ada kesalahan penulisan dalam keuangan, silakan dapat menghubungi majelis jemaat. Yang berikutnya, mengenai amplop persembahan, diberitahukan kepada jemaat GPIB Cornelius Lido bahwa dalam rangka ibadah melalui aplikasi Zoom, maka amplop persembahan akan dikirimkan ke rumah masing-masing jemaat setiap hari Jumat, diantar dan diambil oleh presbiter atau petugas gereja yang telah ditunjuk. Yang berikutnya, warga jemaat yang berulang tahun. Segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun, bertambah usia pernikahan tanggal 8 sampai tanggal 14 Agustus 2021. Yang pertama, Saudara Albert Kofain Tunu, 8 Agustus. Yang kedua, Ananda Algira Leonal di Immanuel, 8 Agustus. Yang ketiga, Bapak Agustinus Charles Regar, 9 Agustus. Yang keempat, Oma Isa Stupid, 9 Agustus. Yang kelima, Bapak Surya Anton Agus Pajage, 10 Agustus. Saudari Deborah Lastria Bormanurung, 10 Agustus. Ketujuh, Saudari Stefania K. Todawatu, 10 Agustus. 8, Ibu Darni Huta Barat, 11 Agustus. 9, Saudara Daniel Rafael Huta Barat, 11 Agustus. 10, Bapak Adilius Nazara, 13 Agustus. 11, Bapak Arnold Tunu, 14 Agustus. Semuanya ulang tahun kelahiran. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutku, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mohon menghubungi majelis apabila tanggal lahir terlewat dalam warta kelahiran untuk koreksi bersama. Yang berikutnya, cuti Bapak Pendeta. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora, SSI MA, menjalani masa cuti pelayanan tahunan yang ke-16 pada tanggal 2 sampai 15 Agustus 2021. Oleh karena itu, koordinasi pimpinan gereja dan pelayanan dimandatkan kepada Ketua Majelis 1 PHMJ, Bapak Penatua Lean Munuk Theophilus Robleli. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Shalom.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ibadah minggu kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan sambutan atas nama Majelis GPIB Cornelius Dido dalam acara ibadah syukur kita kepada Tuhan karena 21 tahun sudah kita jalani persekutuan jemaat GPIB Cornelius Dido. Ada masa-masa di mana ketika perjalanan persekutuan kita ini mengalami suka, mengalami duka, mengalami perjalanan yang begitu panjang. 21 tahun telah kita jalani sebagai persekutuan jemaat GPIB Cornelius Dido di Gombong. Ketika kita mengingat peristiwa 21 tahun yang lalu, ada yang masih sampai saat ini merasakan upacara atau pelembagaan kemandirian GPIB Cornelius, dan saat ini juga mungkin ada juga yang sampai saat ini sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi kita tetap mengenang setiap jasa-jasa para orang tua kita yang sudah membangun persekutuan jemaat kita, dan mungkin juga saat itu ada yang belum lahir. Dan saat ini setelah 21 tahun bisa bersama-sama merasakan sukacita yang kita rasakan sebagai persekutuan jemaat GPIB Cornelius Dido Cigombong. Dan ketika itu juga, ketika kita mengingat begitu besar atau begitu panjang perjalanan kita sampai saat ini, kita boleh merasakan sukacita yang begitu besar karena kasih setia Tuhan, karena kasih penyertaan Tuhan pada kita. Dan walaupun pada saat ini ketika kita masuk dalam masa pandemi karena COVID-19 yang membuat kita, persekutuan kita ini hanya bisa kita laksanakan melalui media sosial, media Zoom, dan media-media lainnya, media YouTube dan yang lainnya. Tetapi kami mengajak pada seluruh jemaat untuk tetap senantiasa merasakan sukacita persekutuan walaupun kita tidak bertatap muka langsung. Memang ada kerinduan bagi kita untuk bisa bertatap muka secara langsung, bisa bersalaman, berjabat tangan, bisa saling berbincang-bincang, tetapi dalam situasi ini kita juga tidak boleh untuk melunturkan semangat persekutuan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama ketika kita juga diajak untuk beribadah walaupun dalam situasi seperti ini, pandemi, manfaatkanlah itu walaupun kita hanya bisa bersekutu melalui kamera, baik itu di komputer atau di HP atau dimanapun. Marilah kita tetap ikut beribadah karena kita mau merasakan syukur kita kepada Tuhan, baik itu dalam ibadah pelkat, ibadah keluarga, maupun ibadah hari Minggu. Nah, walaupun memang keterbatasan kita pada saat ini, janganlah itu membuat kita kurang semangat. Tapi marilah kita bersama-sama dalam persekutuan jemaat GPIB Cornelius, kita bersama-sama saling mendukung dan saling mendoakan. Dengan harapan bahwa masa-masa pandemi seperti ini bisa kita lewati secara bersama-sama dan Tuhan berkenan kepada kita untuk nantinya kita kembali berkumpul bersama-sama di gedung gereja kita yang 21 tahun yang lalu dilembagakan sebagai jemaat mandiri. Banyak kesan yang sudah kita lewati bersama. Dulu saya ketika pelembagaan kemandirian masih pemuda. Sekarang sudah seperti ini. Dulu yang masih umur 1 tahun, sekarang sudah 22 tahun berarti kan. Dulu yang semuanya merasakan kebahagiaan saat ini. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kasih setia Tuhan. Saat ini, hari ini kita akan menyaksikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita akan memotong tumpeng yang sudah dipersiapkan. Walaupun
Bapak dan Ibu jemaat kekasih di rumah juga mungkin dapat merasakannya, merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan di rumahnya masing-masing dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sebelumnya juga kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh adik kita, anak kita Gerakan Pemuda yang akan disampaikan melalui video, tayangan video. Ajaib benar kasih Tuhan bagi kita. Kami Majelis Jemaat GPB Cornelius mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 tahun Jemaat GPB Cornelius di Lombok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Saat ini kita akan menyaksikan seremoni untuk secara simbolis potongan tumpeng. Jadi secara simbolis menyampaikan kepada Bapak Ibu di rumah tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Percayalah, badai pasti berlalu. Dan kita akan menjadi jemaat yang semakin terbuka, semakin moderat, dan memiliki dampak yang positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selamat HUT ke-21. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua yang ada saat ini. Shalom. Ya. Terkasih dalam Tuhan, mari jalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Ya. Nah, walaupun hari pelembagaannya kemarin hari Jumat tanggal 6 ya, 6 Agustus 2020 sampai 6 Agustus 2021. Tapi hari Minggu ini biarlah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan ingat serta percayalah bahwa Roh Tuhan yang kudus menyertai kita sekalian untuk menjadi umat yang lebih baik dan memiliki dampak yang baik bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, itulah amanat pengutusan yang disampaikan untuk menyertai langkah kehidupan kita memasuki dunia ini. Oleh karena itu kita iringi dengan sebuah nyanyian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya,
sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Rahmat, damai, dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai jemaat Cornelius Lido dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Sebelum doa pelayan, foto bersama terlebih dahulu bersama dengan jemaat. Lewat Zoom, kamera dinyalakan, Bapak Ibu. Host akan memfoto. Ya, silakan duduk. Maskernya dibuka dulu, senyum yang manis sedikit, ya, supaya difoto ini dokumentasi supaya generasi ke depan bisa mengingat inilah rasa syukur kita di masa pandemi. Kita di situ ya. Satu. Ya, window film scan. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh beda gaya. 1, 2, 3. Coba boleh semua jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, gitu. Mic-nya boleh dibuka. Selamat ulang tahun GPIB. Selamat ulang tahun GPIB Cornelius Lido. Selamat ulang tahun GPIB Cornelius Lido. Ayo terus ucapkan. Sukses. Happy
Dalam menghadapi masa pandemi saat ini, GPIB Cornelius harus tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kita semua, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Jangan takut, tetap semangat. Kondisi pandemi sekarang ini, kita jangan surut beribadah pada Tuhan. Justru kita semakin semangat untuk menyerahkan diri pada Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan, sehingga kita tetap bisa beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi Tuhan tetap menyertai GPIB Cornelius. Sekalipun kondisi kehidupan kita mungkin penuh dengan pergumulan, tetapi biarlah kita tetap bisa menaikkan rasa syukur kita. Selamat ulang tahun GPIB Cornelius ke-21. Selamat ulang tahun buat GPIB Cornelius yang ke-21. Selamat ulang tahun GPIB Cornelius Lido. Tetap semangat saudaraku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Selamat ulang tahun bagi jemaat GPIB Cornelius yang ke-21 tahun. Sebagai Ketua Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 bagi jemaat GPIB Cornelius Lido. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu.